Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam seharusnya menjadi milik Naya seutuhnya. Ribuan lampu kristal yang menggantung di langit-langit ballroom megah itu memantulkan cahaya ke gaun satin berwarna zamrud yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Udara dipenuhi aroma parfum mahal dan dengung percakapan orang-orang penting dari berbagai perusahaan besar. Ini adalah acara penghargaan tahunan paling bergengsi di industri mereka, dan Naya adalah bintang utamanya. Di tangannya, piala kristal berbentuk oblis terasa dingin dan berat, sebuah simbol nyata dari ribuan jam kerja, puluhan malam tanpa tidur, dan pengorbanan tanpa henti yang telah ia curahkan untuk proyek Cakrawala, sebuah kampanye pemasaran digital yang berhasil melampaui semua target yang ada. Proyek itu adalah anaknya. Ia yang melahirkannya dari sebuah ide mentah, membesarkannya dengan riset dan strategi, dan kini, ia melihatnya tumbuh menjadi sebuah legenda di perusahaan. Saat namanya dipanggil tadi, tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Ia berjalan ke atas panggung dengan langkah anggun, setiap pasang mata menatapnya dengan penuh kekaguman. Ia menyampaikan pidato kemenangan yang telah ia siapkan, mengucapkan terima kasih kepada timnya, para mentor, dan jajaran direksi. Kalimatnya lancar, senyumnya profesional, namun di dalam hatinya ada sebuah lubang hitam yang terus membesar. Dari atas panggung, ia bisa melihat suaminya, Rizal, duduk di meja VIP paling depan. Rizal bertepuk tangan paling antusias, senyumnya lebar dan mempesona, persis seperti yang diharapkan dari seorang suami yang suportif. Namun, mata Naya yang telah terlatih selama 8 tahun pernikahan mereka, mampu menangkap sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Tidak ada kehangatan di mata itu. Tidak ada binar kebanggaan tulus yang dulu selalu ia temukan di sana. Yang ada hanyalah kilat aneh, sebuah antisipasi dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Perasaan tidak nyaman ini bukanlah hal baru. Sudah hampir setahun Naya merasakannya, seperti riak air yang perlahan berubah menjadi gelombang. Semua dimulai ketika karirnya mulai menanjak tajam. Dulu, Rizal adalah pendukung terbesarnya. Ia yang menemani Naya begadang saat mengerjakan presentasi, ia yang membuatkan kopi saat Naya harus bekerja di akhir pekan. Tapi seiring Naya mendapatkan promosi dan namanya semakin dikenal, Rizal mulai berubah. Ia menjadi lebih sering mengkritik, melontarkan sindiran-sindiran halus tentang jam kerja Naya yang panjang. Kata-kata dukungan berubah menjadi keluhan terselubung. Hebat, kamu dapat bonus lagi. Setidaknya kita bisa pakai uang itu untuk liburan. Kalau kamu punya waktu, ujarnya suatu kali, nadanya datar tanpa emosi. Keintiman mereka perlahan terkikis, digantikan oleh rutinitas canggung dan percakapan dangkal seputar pekerjaan Naya dan kegiatan Rizal yang semakin misterius. Malam ini, firasat buruk itu mencapai puncaknya. Saat matanya menyapu seluruh ruangan dari atas panggung, pandangannya terkunci pada sesosok wanita di sudut dekat bar. Maura, seorang karyawan junior yang Naya rekrut dan bimbing secara pribadi 3 tahun lalu. Naya melihat potensi besar dalam diri Maura yang cerdas dan ambisius. Ia memberinya kesempatan, membagikan ilmunya, dan bahkan merekomendasikannya untuk beberapa proyek penting. Maura mengenakan gaun merah menyala, warna yang begitu kontras dengan citranya yang selama ini Naya kenal sebagai gadis pendiam dan sopan. Namun bukan gaunnya yang membuat perut Naya terasa seperti diremas, melainkan arah pandang Maura. Gadis itu tidak sedang menatap panggung atau piala kemenangan Naya. Matanya tertuju lurus pada Rizal. Dan saat mata mereka bertemu sesaat, Naya melihatnya, sebuah senyum tipis penuh makna tersungging di bibir Maura, senyum seorang pemilik yang sedang mengagumi propertinya. Rizal, dari mejanya, membalas dengan sebuah kedipan mata yang hampir tak terlihat. Dunia Naya seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Potongan-potongan teka-teki yang selama ini berserakan di benaknya tiba-tiba menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Rapat mendadak Rizal yang selalu bertepatan dengan jadwal Naya keluar kota. Hadiah-hadiah mewah yang Naya temukan struknya namun tak pernah ia lihat wujudnya. Aroma parfum wanita asing yang samar-samar menempel di kemeja Rizal saat pulang larut malam. Semua kejanggalan itu kini memiliki nama dan wajah. Maura, anak didiknya sendiri. Pengkhianatan itu terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Bukan hanya hatinya sebagai seorang istri yang ditikam, tapi juga kepercayaannya sebagai seorang mentor dan atasan. Naya berhasil menyelesaikan pidatonya dengan napas yang terasa sesak di dada. Ia turun dari panggung diiringi tepuk tangan yang kini terdengar, seperti suara bising yang memekakkan telinga. Beberapa kolega dan klien menyalaminya, memuji pencapaiannya. Naya memasang senyum otomatis, menjawab dengan kalimat-kalimat standar, sementara pikirannya berkecamuk. Ia harus pergi dari sini,
Ia harus menghadapi Rizal, ia harus melakukan sesuatu. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Rizal sudah berdiri di hadapannya, merentangkan tangan untuk memeluknya. Pelukan itu terasa seperti sangkar es. Di depan ratusan pasang mata, ia adalah suami yang sempurna. Tapi Naya bisa merasakan otot-otot tubuh Rizal yang tegang, dan napasnya yang dingin di telinganya. "Aku bangga padamu, sayang," bisik Rizal. Suara itu, yang dulu selalu menenangkannya, kini terdengar seperti desisan ular. "Saking bangganya, aku sampai menyiapkan pidato khusus untukmu." Sebentar lagi, Naya melepaskan pelukannya. Ia menatap mata Rizal, mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai, namun tidak menemukan apapun selain kekosongan dan keangkuhan. Saat itu juga, Naya tahu, ini bukanlah akhir dari penderitaannya. Ini adalah awal dari sebuah pertunjukan yang sengaja dirancang Rizal untuk menghancurkannya. Rasa sakit yang tajam menusuk jantungnya, namun dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Jika Rizal menginginkan sebuah pertunjukan, maka Naya akan memastikan pertunjukan itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir malam ini. Waktu terasa berjalan begitu lambat setelah bisikan Rizal. Setiap detik terasa seperti 1 jam yang menyiksa. Naya terpaksa berdiri di samping suaminya, menerima ucapan selamat dari para tamu. Ia tersenyum, tertawa kecil, dan mengucapkan terima kasih. Sebuah sandiwara sempurna yang menguras seluruh sisa tenaganya. Pikirannya berpacu lebih cepat dari kilatan lampu kamera para fotografer. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Rencana darurat yang telah ia siapkan dalam beberapa minggu terakhir, sebuah rencana yang ia harap tidak akan pernah perlu ia gunakan, kini harus diaktifkan. Rencana itu lahir dari kecurigaan yang menyakitkan, dibangun di atas bukti-bukti yang ia kumpulkan secara diam-diam dengan bantuan seorang detektif swasta. Setiap bukti terasa seperti sayatan baru di hatinya, namun ia terus mengumpulkannya, seolah sedang mempersenjatai diri untuk perang yang tak terhindarkan. Malam ini, perang itu akan dimulai. Ia melirik ke arah bilik kontrol audiovisual yang terletak di bagian belakang ballroom. Di sana, sahabat terbaiknya sekaligus kepala tim teknis acara, Sarah, sedang bertugas. Hanya Sarah yang tahu tentang badai yang menerpa rumah tangga Naya. Hanya Sarah yang melihatnya menangis diam-diam di kantor setelah menemukan bukti baru. Dan hanya Sarah yang membantunya menyiapkan amunisi untuk malam ini. Naya mencari celah, dan saat seorang direktur dari perusahaan lain mengajukan pertanyaan panjang kepada Rizal tentang pasar saham, Naya berhasil mengirimkan sebuah pesan singkat ke ponsel Sarah. Isinya hanya satu kata, aktifkan. Sebuah pesan balasan masuk seketika, siap, aku bersamamu. Kekuatan kecil mengalir kembali ke tubuh Naya. Ia tidak sendirian. Benar saja, tak lama kemudian, pembawa acara kembali ke atas panggung. Setelah beberapa pengumuman singkat, ia tersenyum lebar. "Tuan dan Nyonya, sepertinya kita punya satu kejutan lagi malam ini. Suami dari pemenang kita, Bapak Rizal, ingin mempersembahkan beberapa patah kata untuk istri tercintanya." Tepuk tangan kembali terdengar, namun kali ini terasa lebih sopan, diwarnai rasa penasaran. Rizal menepuk punggung Naya dengan lembut, sebuah gerakan yang terlihat mesra namun terasa seperti dorongan menuju tiang gantungan. Ia melangkah ke atas panggung dengan penuh percaya diri, mengambil alih mikrofon seolah panggung itu adalah miliknya. Rizal memulai pidatonya dengan sangat baik. Terlalu baik. Ia memuji Naya sebagai wanita paling cerdas dan paling berdedikasi yang pernah ia kenal. Ia menceritakan bagaimana ia menyaksikan Naya bekerja keras siang dan malam demi karirnya. Para tamu mengangguk setuju, tersenyum haru. Naya hanya berdiri mematung, jantungnya berdebar kencang, menunggu pisau itu ditancapkan. Dan pisau itu pun datang, tajam dan tanpa ampun. Tapi terkadang, suara Rizal berubah. Nadanya kini dipenuhi nuansa tragis yang dibuat-buat, api yang terlalu besar untuk menerangi dunia luar, justru membekukan rumah di dalamnya. Di balik semua penghargaan dan kesuksesan ini, ada sebuah kekosongan. Ada seorang suami yang merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Suasana di dalam ruangan mulai berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Naya bisa merasakan ratusan pasang mata kini menatapnya dengan pandangan berbeda, dari kagum menjadi kasihan dan penuh tanda tanya. Rizal melanjutkan serangannya, setiap kata dipilih dengan cermat untuk melukis Naya sebagai wanita karir yang dingin dan egois, sementara ia adalah korbannya yang sabar dan menderita. "Saya mencoba bertahan," katanya, matanya bahkan tampak berkaca-kaca, sebuah akting yang luar biasa. Tapi setiap manusia punya batasnya. Dan dalam dingin yang tak tertahankan itu, saya akhirnya menemukan kehangatan. Ia berhenti sejenak,
membiarkan kalimatnya menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang maksimal. Lalu, ia mengulurkan tangannya ke arah sudut ruangan. Kehangatan itu memiliki nama. Dan saya ingin kalian semua mengenalnya. Dengan langkah yang seolah diatur oleh seorang koreografer, Maura berjalan dari tempatnya berdiri menuju panggung. Gaun merahnya berkibar, senyum di wajahnya adalah campuran antara malu-malu yang palsu dan kemenangan yang tak terbantahkan. Ia naik atas panggung dan berdiri di samping Rizal, lalu dengan sengaja menatap Naya dengan sorot mata superior. Puncak dari drama murahan itu adalah saat Rizal menarik pinggang Maura dan menciumnya dengan penuh gairah di hadapan semua orang. Di bawah sorotan lampu yang 5 menit lalu menyinari kemenangan Naya, kini terpampang sebuah adegan pengkhianatan yang paling memalukan. Seluruh ballroom hening seketika, hanya suara jepretan kamera dari awak media yang diundang yang terdengar memecah keheningan. Mereka mendapatkan berita utama mereka. Harga diri Naya, reputasinya, dan 8 tahun pernikahannya dihancurkan dalam sekejap. Naya merasakan napasnya tercekat, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas paru-parunya. Rasa sakitnya begitu nyata, begitu fisik, hingga lututnya terasa lemas. Ia bisa merasakan tatapan iba, tatapan menghakimi, dan tatapan penuh rasa ingin tahu dari semua orang. Mereka menunggunya hancur. Mereka menunggunya menangis, berteriak, atau lari dari ruangan dengan menahan malu. Untuk sesaat, Naya memang ingin melakukan itu semua. Tapi kemudian, ia melihat wajah Maura yang tersenyum puas di pelukan suaminya. Ia melihat kilat kemenangan di mata Rizal. Kemarahan yang dingin dan membara tiba-tiba melonjak dari lubuk hatinya yang paling dalam, memadamkan rasa sakit dan keputusasaan. Kemarahan itu memberinya kekuatan. Tidak. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Ia menegakkan punggungnya. Ia mengangkat dagunya. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi tenang. Begitu tenang hingga terlihat menakutkan. Ia menatap lurus ke arah panggung, tidak lagi sebagai korban, tetapi sebagai seorang ratu yang kerajaannya baru saja coba direbut. Ia dengan sengaja menyentuh anting mutiara di telinga kanannya, sebuah gerakan kecil yang hampir tak terlihat. Itu adalah sinyal kedua untuk Sarah. Sinyal untuk memulai babak pembalasan. Di bilik kontrol, Sarah yang telah menyaksikan semuanya dengan tangan terkepal, melihat sinyal itu di layar monitornya. Dengan napas tertahan dan mata menyala karena amarah, jarinya menekan tombol Enter di keyboard laptopnya. Pertunjukan Rizal dan Maura sudah selesai. Kini, pertunjukan Naya akan segera dimulai. Sinyal itu terkirim. Di bilik kontrol yang temaram, jari-jari Sarah menari di atas keyboard. Sebuah perintah dieksekusi. Seketika, 8 lampu sorot yang menyorot panggung dengan cahaya putih cemerlang, padam dalam satu kedipan mata. Panggung yang beberapa detik lalu menjadi singgasana kemenangan bagi Rizal dan Maura, kini ditelan kegelapan total. Suara musik latar yang lembut berhenti mendadak. Seluruh ballroom yang megah itu jatuh ke dalam keheningan yang pekat dan canggung. Para tamu menahan napas. Mata mereka mencoba menembus kegelapan, mencari apa yang sebenarnya terjadi. Kepanikan dan kebingungan mulai merayap di udara. Apakah ini bagian dari acara? Ataukah ada masalah teknis yang serius? Di tengah kegelapan itu, hanya Rizal dan Maura yang menjadi pusat kehampaan. Kepercayaan diri mereka yang tadinya membumbung tinggi, kini menguap seperti embun pagi. Ciuman mereka terlepas dengan canggung. Rizal meraba-raba mencari mikrofon, mencoba mengatakan sesuatu, namun ia hanya menemukan gagang mikrofon yang dingin dan mati. Sarah telah memutus aksesnya. Mereka terisolasi dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Suara bisik-bisik para tamu kini terdengar, seperti tuduhan yang datang dari segala arah. Maura mencengkeram lengan Rizal, tubuhnya mulai gemetar. Ini tidak seperti yang ia bayangkan. Lalu, layar proyektor raksasa di belakang panggung, yang tadinya menampilkan logo perusahaan, berdesis hidup. Layar itu tidak menampilkan apa-apa selain warna hitam pekat selama beberapa detik, menambah ketegangan di dalam ruangan. Kemudian, muncul serangkaian tulisan berwarna putih dengan huruf yang elegan dan tajam. Tulisan itu berbunyi, sebuah pertunjukan persembahan Naya. Babak pertama, di balik layar. Saat tulisan itu muncul, suara Naya yang jernih dan tenang menggema melalui sistem pengeras suara di seluruh ballroom. Itu bukan suara live, melainkan suara yang telah ia rekam sebelumnya, dipersiapkan dengan matang. Kualitas audionya sempurna, tanpa getaran emosi, membuatnya terdengar lebih kuat dan menakutkan. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Suara itu memulai. Anda baru saja menyaksikan sebuah drama yang cukup mengejutkan. Sebuah cerita tentang seorang suami yang merasa tersakiti dan seorang wanita karir yang dituduh dingin dan tidak peduli.
Suara itu berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tapi seperti yang kita semua tahu, setiap cerita yang bagus selalu memiliki lebih dari satu sudut pandang. Setiap drama yang menarik selalu memiliki sebuah plot twist. Anggap saja ini bagian kedua dari pertunjukan malam ini. Sebuah klarifikasi, jika Anda berkenan. Saat rekaman suara itu diputar, Naya mulai bergerak. Ia melangkah keluar dari kerumunan kecil kolega yang mengelilinginya. Ia berjalan menuju area panggung, bukan dengan langkah seorang korban yang melarikan diri, melainkan dengan langkah seorang ratu yang hendak merebut kembali tahtanya. Setiap langkahnya mantap dan penuh tujuan. Gaun zamrudnya berdesir pelan di lantai marmer, satu-satunya suara selain dari rekaman suaranya sendiri. Kerumunan tamu yang tadinya menghalangi jalannya, kini terbelah dengan sendirinya, memberinya jalan seolah ia adalah air yang membelah bebatuan. Tatapan mereka yang tadinya penuh iba, kini berubah menjadi campuran antara kebingungan, rasa ingin tahu, dan kekaguman yang mulai tumbuh. Wanita ini tidak hancur. Wanita ini tidak kalah. Ia sedang melawan. Lampu di area penonton perlahan menyala temaram, cukup terang untuk melihat ekspresi semua orang, namun tetap menjaga fokus pada Naya. Saat ia mendekati barisan depan, seorang staf junior dari timnya, seorang pemuda bernama Andi yang sangat menghormatinya, dengan sigap menghampirinya dan menyerahkan sebuah mikrofon nirkabel yang masih menyala. Andi menatapnya dengan tatapan penuh dukungan sebelum mundur kembali. Naya kini memiliki senjatanya. Rizal dan Maura di atas panggung, yang kini mulai bisa melihat siluet Naya mendekat, tampak panik. Rizal mencoba berteriak, "Naya, apa yang kamu lakukan?" Tapi tanpa mikrofon, suaranya terdengar lemah dan hilang di telan luasnya ruangan. Naya berhenti tepat di depan tangga kecil menuju panggung. Ia tidak naik. Ia berdiri di bawah, menatap ke atas pada dua orang yang telah mencoba menghancurkannya. Rekaman suaranya berhenti. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi canggung, melainkan penuh antisipasi. Semua orang di ruangan itu, dari CEO di meja utama hingga para pramusaji di sudut ruangan, menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Naya mengangkat mikrofon ke bibirnya. Tangannya tidak gemetar. Suaranya, saat akhirnya keluar, terdengar nyata, hidup, dan memegang kendali penuh. "Rizal, Maura," katanya. Suaranya yang tenang namun tajam memotong keheningan seperti pisau. "Terima kasih atas pertunjukan singkatnya. Akting kalian cukup meyakinkan." Sedikit sarkasme dalam nadanya membuat beberapa orang tersentak. "Kalian sudah mendapatkan panggung kalian. Kalian sudah menceritakan versi dongeng kalian, di mana ada seorang pangeran yang malang dan seorang putri penyelamat." Ia menatap lurus ke mata Rizal, lalu beralih ke Maura. "Sekarang, giliranku. Izinkan aku menunjukkan kepada semua orang di sini, bukan dongeng, tapi fakta. Izinkan aku menyajikan kebenaran." Di tangannya yang lain, Naya mengangkat sebuah remote proyektor kecil berwarna hitam. Ia mengarahkan remote itu ke arah layar raksasa di belakang Rizal dan Maura. Dengan ibu jarinya, ia menekan sebuah tombol. Sebuah bunyi, klik, yang pelan terdengar dari remote itu, namun di dalam keheningan ballroom, bunyi itu terasa seperti suara tembakan pistol yang memulai sebuah perlombaan. Pertunjukan Rizal telah berakhir. Pertunjukan Naya baru saja dimulai. Bunyi, klik, dari remote di tangan Naya menjadi aba-aba. Layar raksasa yang tadinya hanya menampilkan tulisan pembuka, kini berubah total. Latar belakang hitamnya digantikan oleh sebuah desain presentasi yang sangat profesional, bersih, dan tajam. Di bagian atas, sebuah judul besar muncul dengan huruf yang tegas dan dingin, "Proyek Ganda Rizal, sebuah studi kasus pengkhianatan." Di bawah judul itu, muncul dua buah gambar berdampingan, membelah layar menjadi dua bagian. Di sisi kiri, sebuah foto menampilkan Naya di ruang rapat kantor. Wajahnya tampak lelah, rambutnya sedikit berantakan, namun matanya fokus menatap laptop. Di sekelilingnya ada tumpukan dokumen, cangkir-cangkir kopi yang sudah kosong, dan papan tulis yang penuh dengan coretan strategi. Di pojok bawah foto itu, tertera tanggal dan waktu, 15 Mei, pukul 2.17 dini hari. Di sisi kanan, sebuah foto yang kontras 180 derajat. Rizal dan Maura duduk di sebuah sofa empuk di sebuah bar hotel mewah. Rizal merangkul bahu Maura, keduanya tertawa lepas sambil mengangkat gelas sampanye. Pakaian mereka necis, wajah mereka berseri-seri. Di pojok bawah foto itu, tertera tanggal dan waktu yang sama, 15 Mei, pukul 2.20 dini hari. Naya mengangkat mikrofonnya kembali. Suaranya datar, seperti seorang presenter yang sedang membacakan laporan tanpa emosi.
Fakta pertama, katanya. Pada tanggal 15 Mei, 3 hari sebelum peluncuran proyek Cakrawala, saya dan tim saya bekerja hingga subuh untuk menyelesaikan semua persiapan. Menurut pesan singkat yang dikirimkan kepada saya, suami saya, Rizal, mengatakan bahwa ia juga harus lembur di kantornya untuk menyelesaikan sebuah laporan penting. Naya berhenti sejenak, membiarkan semua orang mencerna ironi tersebut. Seperti yang bisa Anda lihat, laporannya malam itu tampaknya memang sangat menyenangkan. Gumaman dan bisik-bisik di antara para tamu kini berubah menjadi lebih keras. Beberapa orang menggelengkan kepala tak percaya. Wajah Rizal pucat pasi, sementara Maura tampak seperti ingin ditelan bumi. Sebelum mereka bisa bereaksi, Naya menekan tombol remote lagi. Klik. Slide berganti. Slide kedua menampilkan format yang sama. Di sisi kiri, sebuah tangkapan layar dari tiket pesawat dan reservasi hotel atas nama Naya untuk perjalanan dinas ke Surabaya guna bertemu klien penting. Tanggalnya tertera jelas, 12-14 Juni. Di sisi kanan, bukan hanya satu, tapi serangkaian foto. Foto pertama menunjukkan Rizal dan Maura sedang check-in di lobi sebuah resort mewah di puncak. Foto kedua menampilkan mereka berdua sedang berenang di kolam pribadi, dengan pemandangan pegunungan yang indah di belakangnya. Foto ketiga adalah foto tagihan dari restoran resort tersebut, yang mencantumkan pesanan, romantic dinner for two, dengan sebotol wine mahal. Dan yang paling telak, bukti pembayaran tagihan itu menggunakan kartu kredit tambahan dari rekening bersama Naya dan Rizal. Fakta kedua, lanjut Naya, nadanya masih sama datarnya. Pada pertengahan bulan Juni, saya harus pergi ke Surabaya selama 3 hari untuk mengamankan kontrak terbesar dalam sejarah divisi saya. Rizal mengatakan ia akan menggunakan akhir pekan itu untuk beristirahat di rumah, karena merasa tidak enak badan. Naya menatap lurus ke arah Rizal. Ternyata, udara pegunungan memang sangat baik untuk proses penyembuhan. Sindiran tajam itu disambut oleh beberapa tawa kecil yang canggung dari para penonton. Rasa simpati publik mulai bergeser total. Rizal bukan lagi korban, ia adalah penipu. Klik. Slide ketiga. Sisi kiri, sebuah tangkapan layar percakapan pesan singkat antara Naya dan Rizal. Rizal menulis, "Sayang, maaf sekali, akhir pekan ini aku harus pulang kampung. Ibu telepon, katanya sakit dan minta ditemani." Naya membalas, "Tentu, tidak apa-apa. Sampaikan salamku untuk ibu, semoga lekas sembuh." Di sisi kanan, sebuah foto yang diambil dari akun media sosial seorang teman Maura. Foto itu adalah foto grup di sebuah konser musik besar. Di tengah kerumunan, Rizal dan Maura tampak sangat jelas, saling merangkul, berteriak kegirangan ke arah panggung. Rizal bahkan mengenakan kaos band yang tampil malam itu. Kebohongannya begitu telanjang dan memalukan. Naya bahkan tidak perlu berkomentar lagi untuk slide ini. Gambar-gambar itu sudah berbicara lebih keras dari kata-kata apapun. Ia membiarkan slide itu terpampang selama hampir 1 menit, membiarkan semua orang melihat dengan jelas betapa dalamnya kebohongan yang telah dibangun oleh suaminya. Ia bisa melihat wajah CEO perusahaannya yang semakin mengeras karena marah, bukan hanya karena drama pribadi ini, tapi karena ia tahu betul Naya pernah menolak undangan penting dari klien di akhir pekan itu, demi memberi waktu bagi Rizal untuk menemani ibunya yang sakit. Pengkhianatan Rizal ternyata juga berdampak pada bisnis. Rasa malu Rizal kini berubah menjadi amarah. "Hentikan ini, Naya, ini tidak benar. Foto-foto itu editan," teriaknya dari atas panggung, suaranya serak dan putus asa. Naya menatapnya dengan dingin. "Benarkah? Kalau begitu, anggap saja slide berikutnya ini juga editan." Klik. Slide terakhir di babak ini adalah yang paling kejam. Sisi kiri, sebuah foto buram yang diambil oleh Sarah dari ponselnya. Foto itu menunjukkan lengan Naya yang terpasang selang infus, terbaring di ranjang rumah sakit. Di bawahnya ada keterangan singkat, Rumah Sakit Graha Medica, 2 Agustus. Diagnosa, kelelahan ekstrim dan tifus ringan. Sisi kanan, bukan foto, melainkan sebuah video pendek tanpa suara. Video itu direkam dari sebuah butik gaun pengantin mewah. Maura, dengan wajah berseri-seri, sedang berputar di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih yang indah dan megah. Rizal berdiri di sampingnya, merekam momen itu dengan ponselnya sambil tersenyum bangga. Video itu mungkin tampak romantis jika dilihat dalam konteks yang berbeda. Tapi kemudian, Naya melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Ia menekan satu tombol lagi, dan suara asli dari video itu pun diputar. Suara Maura terdengar sangat jelas, sedikit manja dan penuh tawa. "Bagus tidak, sayang? Kalau nanti kita menikah, aku mau gaun yang seperti ini." Suara Rizal menjawab,
apapun untukmu. Tapi sabar dulu, kita harus selesaikan dulu urusan dengan Naya. Lalu Maura tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar mengerikan saat ia mengucapkan kalimat berikutnya. Iya, aku tahu. Tapi siapa tahu, kan? Dia kerja keras begitu, mungkin saja dia kena serangan jantung atau apa. Semoga saja dia cepat mati, jadi aku bisa memakai gaun ini di pernikahan sungguhan. Keheningan yang mengikuti kalimat itu begitu total, begitu absolut, seolah seseorang telah menyedot semua udara dari dalam ballroom. Kalimat itu begitu jahat, begitu tidak manusiawi, hingga melampaui batas perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah kedengkian murni. Para tamu menatap Maura dengan tatapan ngeri dan jijik. Maura sendiri berdiri membeku, wajahnya seputih kapas, mulutnya ternganga saat mendengar kata-katanya sendiri diucapkan kembali untuk didengar seluruh dunia. Babak pertama dari pembalasan Naya ditutup dengan sebuah pukulan telak yang menghancurkan Maura hingga ke tulang-tulangnya. Keheningan yang mencekam pasca video itu terasa berat, seolah memiliki bobot fisik yang menekan semua orang di dalam ruangan. Kalimat terakhir Maura yang penuh kedengkian menggantung di udara, menolak untuk pergi. Wajah para tamu yang tadinya hanya menunjukkan rasa kaget dan kasihan, kini dipenuhi dengan kengerian dan rasa jijik yang tak terselubung. Mereka tidak lagi melihat sebuah drama perselingkuhan, melainkan sebuah potret kebusukan hati yang murni. Maura sendiri tampak seperti cangkang kosong. Warna telah terkuras dari wajahnya, matanya kosong menatap layar yang menampilkan kejahatannya, bibirnya sedikit terbuka seolah ia lupa cara bernapas. Rizal, di sisinya, juga terdiam. Amarahnya yang tadi meledak-ledak kini padam, digantikan oleh kepanikan dingin saat ia menyadari bahwa situasi ini telah berkembang jauh di luar kendalinya. Di tengah keheningan itu, suara tenang Naya kembali terdengar melalui mikrofon, memecah ketegangan. Sebuah keinginan yang jahat, katanya, suaranya pelan namun terdengar oleh semua orang, seringkali lahir dari percakapan-percakapan yang dianggap rahasia. Percakapan yang didasari oleh rasa iri, keserakahan, dan insecurity. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu dari Rizal ke Maura. Anda semua telah melihat akibatnya. Sekarang, mari kita dengarkan penyebabnya. Klik. Layar raksasa berubah lagi. Gambar-gambar yang tadinya memenuhi layar kini lenyap, digantikan oleh sebuah gambar visualizer audio sederhana, dengan gelombang suara yang naik turun di tengah layar hitam. Di atasnya, sebuah judul baru muncul, ditulis dengan gaya yang santai seolah itu adalah sebuah program hiburan, podcast para penipu, episode perdana. Di bawahnya, sebuah keterangan kecil, direkam 3 minggu yang lalu di dalam mobil Rizal. Sebuah tawa kecil dari Maura menjadi suara pertama yang terdengar dari rekaman itu, membuat semua orang tersentak. Aku masih tidak percaya kamu benar-benar akan melakukan ini, Jal. Di acara penghargaan Naya? Suara Rizal terdengar berat, diwarnai kekesalan. Harus di sana. Aku muak hidup di bawah bayang-bayangnya. Setiap kali kami datang ke acara seperti ini, semua orang menatapnya seolah dia adalah Dewi, dan aku hanya aksesorisnya. Aku butuh semua orang tahu bahwa aku yang mengakhiri ini. Aku yang memilih. Bukan dia yang meninggalkanku. Naya mengangkat mikrofonnya, memberikan konteks. Percakapan ini direkam saat saya sedang berada di Singapura untuk negosiasi tahap akhir proyek Cakrawala. Jelasnya dengan nada informatif. Rizal mengatakan kepada saya bahwa ia akan menghabiskan malam itu dengan teman-teman lamanya. Rekaman berlanjut. Suara Maura terdengar manja. Tapi apa kamu tidak takut dia akan membuat keributan? Keributan? Rizal tertawa, sebuah tawa yang terdengar meremehkan. Naya itu terlalu peduli dengan citranya. Dia tidak akan pernah mau terlihat lemah atau histeris di depan umum. Paling-paling dia akan diam dan pergi sambil menahan malu. Itulah masalahnya, dia terlalu pintar, terlalu terkontrol. Kadang-kadang aku merasa menikah dengan sebuah robot, bukan wanita. Kamu tahu, seorang pria itu butuh wanita yang memujanya, bukan yang menyainginya. Di dalam ballroom, Naya melihat beberapa kolega wanitanya saling berpandangan, ekspresi mereka mengeras. Argumen Rizal yang menyedihkan itu adalah sesuatu yang sering mereka dengar dari pria-pria yang merasa terintimidasi oleh wanita sukses. Tentu saja, sayang, suara Maura menimpali, penuh bujuk rayu. Aku akan selalu memujamu. Setelah semua ini selesai, kita bisa memulai hidup baru. Tapi, kita butuh modal. Kan? Aku tidak mau kita memulai dari nol. Disinilah inti dari percakapan itu dimulai. Suara Rizal terdengar lebih pelan, lebih konspiratif. Tenang saja, aku sudah memikirkannya. Aku sudah bicara dengan pengacaraku. Sebagai suami,
Aku berhak atas setengah dari semua aset yang kami miliki bersama. Itu termasuk setengah dari nilai rumah, setengah dari portofolio sahamnya, dan yang terpenting, setengah dari bonus raksasa yang akan dia dapatkan dari proyek Cakrawala itu. Suara Rizal terdengar penuh kemenangan. Anggap saja itu pesangon darinya untuk kita memulai hidup baru yang lebih baik. Seluruh ruangan berdengung. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, ini adalah sebuah skema keuangan yang terencana. Sang CEO, yang duduk di meja utama, mengepalkan tangannya di atas meja. Bonus itu adalah bentuk apresiasi perusahaan atas kerja keras Naya, dan ia baru saja mendengar suami karyawannya itu merencanakannya sebagai dana untuk kawin lari dengan selingkuhannya. Naya kembali memberikan konteks. Bonus yang sedang mereka bicarakan adalah bonus yang saya perjuangkan untuk seluruh tim saya, bukan hanya untuk saya pribadi. Uang yang mereka rencanakan untuk dicuri adalah hasil kerja keras dari 20 orang lainnya di divisi saya. Fakta ini menambah lapisan kebejatan baru pada rencana mereka. Rekaman itu belum selesai. Maura kembali berbicara. Bagus. Kalau begitu semua aman. Oh ya, jangan lupa soal janjimu, ya. Setelah Naya jatuh, posisinya pasti akan goyang. Kamu harus merekomendasikan aku untuk naik menjadi manajer junior. Dengan citra Naya yang hancur, dan dukungan darimu, jalanku pasti akan mulus. Pasti, sayang. Aku akan pastikan itu, jawab Rizal. Kita akan urus semuanya satu persatu. Hancurkan citranya, ambil uangnya, lalu kita bangun kerajaan kita sendiri. Percakapan itu terus berlanjut, mengungkap lebih banyak lagi rencana busuk mereka, dari niat untuk menjual beberapa aset Naya secara diam-diam, hingga rencana liburan mewah mereka setelah perceraian. Setiap kata adalah paku yang menancap semakin dalam di peti mati reputasi mereka. Mereka tidak hanya menghancurkan sebuah pernikahan, mereka merencanakan sebuah perampokan yang rapi. Audio itu akhirnya berhenti. Namun, sebelum Naya melanjutkan ke babak berikutnya, ia memutar satu potongan terakhir dari rekaman itu. Sebuah potongan yang ia simpan sebagai jembatan menuju kehancuran mereka yang selanjutnya. Suara Maura terdengar lagi, kali ini sedikit sombong. Lagi pula, aku juga punya nilai lebih untukmu, kan? Aku sudah berhasil mendapatkan beberapa data tender rahasia dari laptop Naya saat dia lengah. Itu bisa sangat berguna untuk kita nanti. Kalimat itu menjadi penutup dari rekaman audio. Di dalam ballroom, suasana berubah sekali lagi. Kata, data tender rahasia, adalah sebuah kata kunci yang sangat sensitif di dunia korporat. Rasa jijik dan kaget di wajah para tamu kini, mulai bercampur dengan ekspresi serius dan waspada. Para petinggi perusahaan saling berpandangan. Masalah ini baru saja melintasi batas dari drama pribadi yang memalukan, menjadi sebuah potensi kejahatan korporat yang sangat serius. Naya membiarkan kalimat terakhir Maura itu menggema di dalam keheningan, sebuah bom waktu yang baru saja ia aktifkan di hadapan semua orang. Setelah jeda yang terasa menegangkan, Naya kembali mengangkat mikrofonnya. Wajahnya tetap tenang, namun matanya berkilat tajam. Ia menatap lurus ke arah Maura, yang kini gemetar hebat di atas panggung. Anda semua baru saja mendengar Maura menyebutkan tentang data tender rahasia dari laptop saya, kata Naya, suaranya yang jernih membelah keheningan. Mungkin sebagian dari Anda berpikir itu hanya bualan seorang wanita muda yang sedang dimabuk cinta dan ambisi. Mungkin Anda berpikir itu hanya gertakan kosong. Ia berhenti, membiarkan ketegangan memuncak. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda seberapa nyata bualan tersebut. Klik. Layar raksasa di belakang panggung kembali berubah. Tampilan visualizer audio yang sederhana lenyap, digantikan oleh sebuah judul baru yang terlihat sangat formal dan resmi, laporan investigasi, penyalahgunaan wewenang dan spionase korporat. Di bawah judul itu, muncul bukti pertama. Sebuah tangkapan layar dari email yang dikirim oleh Rizal dari akun email kantornya, ditujukan kepada Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Email itu berisi rekomendasi promosi untuk Maura. Naya membacakan sebagian isi email itu dengan nada datar. Dengan ini saya merekomendasikan Maura Lestari untuk promosi ke posisi manajer pemasaran junior. Kinerjanya dalam 6 bulan terakhir sangat luar biasa. Ia berhasil memimpin beberapa kampanye kecil dengan hasil yang melampaui ekspektasi dan menunjukkan inisiatif serta kualitas kepemimpinan yang tinggi. Kemudian, Naya menekan tombol remote. Klik. Di samping tangkapan layar email itu, kini muncul grafik kinerja resmi yang diambil langsung dari sistem internal perusahaan. Grafik itu menunjukkan metrik kinerja Maura yang sebenarnya. Angka-angkanya tidak buruk, namun hanya berada di level rata-rata. Tidak ada satupun pencapaian luar biasa, seperti yang dituliskan Rizal dalam emailnya. Ini adalah data kinerja Maura yang sebenarnya, jelas Naya.
Tidak ada kampanye yang ia pimpin, dan kontribusinya berada di level yang sama dengan staf junior lainnya. Ini adalah bukti pertama, penyalahgunaan wewenang. Rizal telah dengan sengaja memalsukan laporan kinerja untuk memuluskan jalan bagi kekasihnya. Kepala Departemen SDM yang hadir di acara itu menatap Rizal dengan pandangan marah. Integritas sistem penilaian perusahaan baru saja dilecehkan di depan umum. Slide berikutnya. Kali ini, layar menampilkan laporan pengeluaran atau expense report yang diajukan Rizal selama 3 bulan terakhir. Terlihat beberapa klaim untuk makan malam dengan klien perusahaan X di restoran-restoran mahal, dan klaim untuk biaya transportasi dan akomodasi untuk pertemuan di luar kota. Lalu, di samping laporan itu, Naya menampilkan bukti-bukti dari babak sebelumnya. Tagihan kartu kredit dari makan malam romantisnya dengan Maura di restoran yang sama, dan tagihan dari resort di puncak pada tanggal yang sama dengan klaim perjalanan dinasnya. Semuanya cocok. Bukti kedua, penipuan keuangan, kata Naya, suaranya terdengar seperti seorang jaksa di ruang sidang. Rizal telah membebankan biaya kencan dan liburan pribadinya dengan Maura kepada perusahaan, dengan memalsukan laporan pengeluarannya. Ia tidak hanya mencuri dari saya, ia juga mencuri dari perusahaan tempat ia bekerja. Para eksekutif di meja utama saling berbisik dengan serius. Ini adalah pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi, sebuah alasan untuk pemecatan seketika dan tuntutan hukum. Rizal mencoba membela diri. Itu tidak benar. Klienku memang ada di sana malam itu, teriaknya putus asa. Benarkah? Balas Naya dengan tenang. Kalau begitu, mari kita lihat bukti yang tidak bisa kau bantah. Ini adalah momen puncaknya. Layar kini menampilkan sebuah rekaman video dari layar laptop. Para tamu bisa melihat dengan jelas tampilan desktop dari laptop kerja Naya. Naya menjelaskan. Beberapa minggu yang lalu, setelah kecurigaan saya semakin besar, saya meminta seorang ahli keamanan siber untuk memasang perangkat lunak pemantau di laptop saya sendiri. Saya ingin tahu apakah ketakutan saya beralasan. Video di layar mulai berjalan. Kursor mouse terlihat bergerak sendiri, membuka file Explorer. Tangan tak terlihat itu dengan cepat membuka sebuah folder dengan nama yang sangat jelas. Tender, Proyek Nusantara, sangat rahasia. Di dalam ruangan, beberapa manajer proyek menahan napas. Proyek Nusantara adalah tender terbesar yang sedang coba dimenangkan oleh perusahaan mereka tahun ini, sebuah proyek bernilai triliunan rupiah. Saat rekaman ini dibuat, lanjut Naya, saya sedang memimpin rapat dewan di lantai yang berbeda. Ponsel dan laptop saya tertinggal di ruang kerja saya yang terkunci. Video itu terus berjalan. Kursor itu memilih beberapa file presentasi, data keuangan, dan strategi penawaran. File-file itu kemudian disatukan dalam sebuah folder terkompresi. Lalu, program email terbuka. Sebuah email baru dibuat, dikirim dari alamat email Naya. Penerimanya, alamat email pribadi Maura. Folder terkompresi itu dilampirkan, dan dengan satu klik, email itu terkirim. Pelakunya adalah Rizal, kata Naya. Ia menggunakan akses kartu master yang ia miliki sebagai manajer senior untuk masuk ke ruangan saya, dan mencuri data paling krusial milik perusahaan kita. Jika sebelumnya suasana di ruangan itu tegang, kini suasana itu menjadi beku. Ini adalah pengkhianatan tingkat tertinggi. Dan apa yang dilakukan Maura dengan data curian itu? Tanya Naya pada dirinya sendiri. Apakah ia menyimpannya untuk dirinya sendiri? Slide terakhir. Ini adalah sebuah video, namun bukan dari layar laptop. Kualitasnya sedikit berbintik, seperti rekaman CCTV. Video itu menunjukkan lobi sebuah gedung perkantoran yang elegan. Naya memberikan keterangan. Ini adalah rekaman dari kamera keamanan di lobi PT Cipta Gemilang, kompetitor utama kita dalam tender proyek Nusantara. Tanggal rekaman, minggu lalu. Di dalam video, Maura terlihat berjalan dengan gugup. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang berpakaian necis menghampirinya. Naya mengidentifikasi pria itu. Dan pria itu adalah Bapak Hermawan, Direktur Pemasaran PT Cipta Gemilang. Video itu menunjukkan Maura menyerahkan sebuah flash drive kepada Hermawan. Sebagai gantinya, Hermawan memberikannya sebuah amplop coklat yang tebal, yang langsung dimasukkan Maura ke dalam tasnya. Mereka berjabat tangan singkat, lalu pergi ke arah yang berlawanan. Video itu berhenti, membekukan gambar Maura yang sedang menerima amplop tebal itu di layar raksasa. Asap dari pistol itu terlihat jelas. Kejahatan mereka kini terpampang nyata, tak terbantahkan, dan disaksikan oleh seluruh petinggi industri. Sang CEO tidak lagi menunggu. Ia mengeluarkan ponselnya, dan dengan wajah merah padam karena amarah,
Ia terlihat berbicara dengan cepat dan tegas kepada seseorang di seberang telepon. Kemungkinan besar adalah kepala keamanan dan tim kuasa hukumnya. Permainan telah berakhir. Drama pribadi Naya telah berhasil ia ubah menjadi sebuah kasus kriminal korporat yang akan menghancurkan Rizal dan Maura selamanya. Gambar beku Maura yang menerima amplop tebal dari seorang kompetitor terpampang di layar raksasa, menjadi sebuah monumen digital bagi kebodohan dan keserakahannya. Selama beberapa detik yang terasa abadi, ballroom itu senyap. Para tamu, jajaran direksi, klien, dan media yang hadir, semua menjadi saksi bisu dari sebuah kejahatan yang terungkap dengan cara yang paling dramatis. Keheningan itu akhirnya pecah, bukan oleh tepuk tangan atau bisikan, melainkan oleh suara jeritan yang melengking dan putus asa. Itu adalah suara Maura. Realita dari apa yang telah terjadi, akhirnya menghantamnya seperti sebuah truk barang. Karir yang ia coba bangun dengan jalan pintas kini hancur berkeping-keping. Impiannya tentang kemewahan dan status sosial lenyap dalam sekejap. Di hadapannya kini hanya terbentang satu masa depan yang pasti, ruang interogasi, pengadilan, dan kemungkinan besar, sel penjara. Wajahnya yang tadinya pucat pasi kini berubah merah karena panik. Ia mulai meracau, menunjuk-nunjuk layar dengan jari gemetar. Tidak. Itu tidak benar. Itu jebakan. Dia menjebakku. Teriaknya, suaranya serak karena histeris. Matanya yang liar kemudian beralih ke Rizal, satu-satunya orang yang bisa ia salahkan. Ini semua salahmu. Kamu yang menyuruhku. Aku melakukan ini semua untukmu, Zal. Kamu bilang kita akan aman. Rizal, yang juga berada di puncak kepanikan, tidak lagi peduli pada Maura. Logika dan strategi liciknya telah menguap, hanya menyisakan amarah murni seorang narsisis yang dunianya baru saja dihancurkan. Topengnya sebagai pria teraniaya telah robek, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh kebencian. Ia tidak lagi melihat Naya sebagai istri yang harus ia singkirkan, melainkan sebagai sumber dari semua kehancurannya. Dengan raungan marah, ia melompat dari panggung rendah itu, menerobos barisan meja depan dengan satu tujuan. Naya, kau penyihir licik, teriaknya, matanya merah menyala. Kau merencanakan semua ini untuk menghancurkanku. Kau akan membayarnya. Beberapa tamu di barisan depan menjerit kaget dan mundur, memberikan jalan bagi amukan Rizal. Namun, sebelum ia bisa mencapai Naya yang berdiri tenang di posisinya, dua sosok tegap berseragam safari hitam bergerak dengan kecepatan yang mengesankan. Mereka adalah petugas keamanan internal perusahaan yang telah disiagakan oleh sang CEO beberapa menit sebelumnya. Mereka mencegat Rizal, masing-masing memegang satu lengannya dengan cengkeraman baja. Rizal meronta-ronta seperti binatang yang terperangkap, meneriakkan sumpah serapah dan ancaman kosong. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Seorang pria yang tadinya tampak begitu berkuasa, kini tak lebih dari seorang pecundang yang mengamuk tanpa martabat. Di atas panggung, dua petugas keamanan hotel akhirnya mengamankan Maura yang terus menjerit dan menangis. Drama itu telah mencapai puncaknya yang kacau. Pada saat itulah, sang CEO, seorang pria berusia akhir 50-an dengan aura yang sangat berwibawa, bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke atas panggung dengan langkah cepat dan tegas, mengambil alih mikrofon dari pembawa acara yang masih termangu. Wajahnya merah padam karena amarah, bukan pada Naya, melainkan pada aib yang baru saja mencoreng nama baik perusahaannya. Cukup. Suaranya menggelegar, membungkam sisa-sisa kekacauan. Semua mata kini tertuju padanya. Pertunjukan memalukan ini selesai. Ia menatap tajam ke arah Rizal yang masih ditahan oleh petugas keamanan. Rizal, atas tindakan penipuan keuangan, penyalahgunaan aset perusahaan, dan keterlibatan dalam spionase industri, kau dipecat saat ini juga. Jangan pernah menginjakkan kakimu lagi di properti perusahaan ini. Kemudian, ia beralih ke Maura yang kini hanya bisa menangis terseduh-seduh. Dan Anda, Maura, atas tindakan pencurian dan penjualan data rahasia perusahaan kepada kompetitor, Anda juga dipecat. Anggap diri Anda sangat beruntung jika Anda tidak menghabiskan 10 tahun ke depan di dalam penjara. Sang CEO kemudian berbalik menghadap para tamu undangan. Ia membungkukkan badannya sedikit, sebuah gestur penyesalan. Atas nama perusahaan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda semua, para klien, mitra, dan kolega yang terhormat. Anda datang malam ini untuk merayakan prestasi, namun malah disuguhi sebuah drama pengkhianatan yang menjijikan. Saya pastikan kepada Anda semua, perusahaan kami tidak akan mentolerir tindakan kriminal dan tidak berintegritas seperti ini. Masalah ini akan kami serahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. Perintahnya jelas. Para petugas keamanan mulai menyeret Rizal dan Maura keluar dari ballroom. Rizal terus berteriak, sementara Maura hanya bisa berjalan tersaruk-saruk,
wajahnya ditutupi rambutnya yang acak-acakan. Ratusan ponsel terangkat, merekam setiap detik dari Walk of Shame mereka. Video itu akan menjadi warisan abadi dari kejatuhan mereka, sebuah pengingat digital yang akan mengikuti mereka seumur hidup. Pintu ballroom akhirnya tertutup di belakang mereka, menelan semua teriakan dan tangisan, meninggalkan keheningan yang berat di dalam ruangan. Tirai telah jatuh. Topeng telah hancur. Semua mata kini kembali tertuju pada Naya, sang sutradara dari pertunjukan pembalasan ini. Ia masih berdiri di tempatnya, tenang dan bermartabat. Ia mengangkat mikrofonnya untuk terakhir kali malam itu. "Bapak dan Ibu sekalian," katanya, suaranya kini terdengar sedikit lelah namun tetap kuat. "Saya juga ingin memohon maaf karena masalah pribadi saya telah mengganggu acara yang seharusnya menjadi perayaan bagi kita semua." Ia berhenti sejenak, menatap ke arah panggung kosong yang tadinya hendak menjadi tempat penghancurannya. Seseorang pernah berkata bahwa tahta seorang ratu sangat mudah direbut. Ia menatap lurus ke arah pintu tempat Maura baru saja diseret keluar. Tapi mereka salah. Ratu yang sejati tidak merebut tahta. Ia membangunnya, bata demi bata, dengan kerja keras, dedikasi, dan yang terpenting, integritas. Ia meletakkan mikrofon dan remote proyektor di atas meja terdekat. Tanpa menoleh ke belakang lagi, ia berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Pertunjukannya telah selesai. Saat Naya berbalik dan mulai berjalan menjauh dari panggung, sebuah fenomena luar biasa terjadi. Kerumunan ratusan orang yang tadinya berdiri kaku karena tegang, secara naluriah bergerak, membuka jalan untuknya. Mereka membelah diri seperti laut merah di hadapan Musa, menciptakan sebuah koridor kehormatan yang terbentang dari tengah ruangan hingga ke pintu keluar. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Tidak ada yang mencoba menahannya untuk bertanya. Yang ada hanyalah keheningan yang dipenuhi rasa hormat dan kekaguman yang luar biasa. Ia berjalan dengan punggung tegak dan kepala terangkat tinggi. Gaun zamrudnya berdesir anggun di setiap langkahnya. Ia tidak terlihat seperti wanita yang baru saja membongkar perselingkuhan suaminya di depan umum. Ia tidak terlihat seperti korban yang baru saja memenangkan pertarungan. Ia terlihat seperti seorang ratu yang baru saja membersihkan istananya dari para pengkhianat. Saat ia melewati meja-meja para tamu, ia bisa merasakan perubahan tatapan mereka. Rasa iba telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh tatapan kagum. Beberapa eksekutif senior dari perusahaan lain, pria dan wanita yang selama ini hanya mengenalnya sebagai seorang manajer yang kompeten, kini menatapnya dengan pengakuan baru di mata mereka. Mereka melihat kekuatan, kecerdasan strategis, dan keberanian yang tanpa batas. Saat ia hampir mencapai bagian belakang ballroom, sekelompok kecil orang dengan cepat menghampirinya. Bukan untuk menginterogasi, melainkan untuk melindunginya. Sarah, sahabatnya, turun dari bilik kontrol dengan mata berkaca-kaca karena bangga, langsung memeluknya dengan erat. "Kamu berhasil, Nay. Kamu luar biasa," bisiknya. Di belakang Sarah, beberapa anggota tim inti Naya juga ikut bergabung. Mereka tidak mengatakan banyak, hanya berdiri di sekelilingnya, membentuk sebuah lingkaran pelindung. Mereka adalah orang-orang yang tahu persis berapa banyak pengorbanan yang telah Naya curahkan, dan mereka ikut merasakan sakitnya pengkhianatan itu. Kehadiran mereka adalah sebuah deklarasi tanpa kata. Mereka adalah pasukannya, dan mereka akan selalu setia padanya. Naya membalas pelukan Sarah, untuk pertama kalinya malam itu membiarkan sedikit kelegaan terpancar di wajahnya. "Terima kasih, Sar. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu," balasnya pelan. Ia melepaskan pelukannya dan menatap timnya satu persatu. "Kalian pulanglah. Nikmati sisa malam. Besok kita mulai lembaran baru." Timnya mengangguk patuh, namun mereka tetap mengawalnya hingga ke pintu lobi utama. Tepat saat ia hendak melangkah keluar dari pintu ballroom, sebuah suara yang tenang namun berwibawa memanggil namanya. "Naya." Naya berhenti dan berbalik. Sang CEO berjalan menghampirinya, meninggalkan para direktur lain yang masih berkumpul di dekat panggung. Wajahnya yang tadinya merah karena amarah kini terlihat lebih tenang, namun diwarnai oleh ekspresi penyesalan dan rasa hormat yang mendalam. Ia berhenti 1 meter di hadapan Naya. "Saya tidak akan menahan Anda lebih lama," katanya, "tapi ada sesuatu yang harus saya sampaikan." Naya menunggu dalam diam. "Pertama," lanjut sang CEO, "atas nama perusahaan, saya ingin meminta maaf. Bukan untuk acara yang kacau ini, tapi maaf karena kami sebagai institusi telah gagal melindungi salah satu aset terbaik kami. Kami gagal melihat adanya kebusukan yang tumbuh begitu dekat dengan Anda, di dalam tim Anda. Kami berutang pada Anda." Permintaan maaf itu tulus, bukan sebuah basa-basi. Itu adalah pengakuan atas nilai Naya yang melampaui sekadar statusnya sebagai karyawan.
Kedua, sang CEO menatap lurus ke mata Naya, tatapannya penuh keyakinan. Posisi direktur pemasaran akan kosong mulai besok pagi. Sebenarnya, posisi itu sudah lama kami siapkan untuk Anda. Kami hanya menunggu waktu yang tepat. Tapi setelah apa yang saya saksikan malam ini, saya sadar kami sudah terlalu lama menunggu. Ia mengambil jeda sejenak. Malam ini Anda tidak hanya mengungkap sebuah kejahatan, Naya. Anda menunjukkan ketenangan di bawah tekanan yang luar biasa, kemampuan menyusun strategi yang brilian, dan keberanian untuk memperjuangkan apa yang benar. Itu bukan lagi karakter seorang manajer. Itu adalah karakter seorang pemimpin sejati. Meja itu memang seharusnya menjadi milikmu sejak lama. Tawaran itu, yang seharusnya menjadi puncak impian karir Naya, kini terasa berbeda. Itu bukan lagi sebuah tujuan, melainkan sebuah konsekuensi logis dari siapa dirinya. Ia tidak melompat kegirangan atau menangis haru. Ia hanya mengangguk pelan, menerima kehormatan itu dengan ketenangan yang sama, seperti saat ia mengeksekusi pembalasannya. Terima kasih, Pak, jawabnya, suaranya mantap. Saya menghargai kepercayaan Anda. Kita bisa bicarakan detailnya hari Senin. Jawaban itu membuat sang CEO semakin terkesan. Di tengah badai emosional terbesar dalam hidupnya, Naya masih bisa berpikir jernih dan profesional. Ia tersenyum tipis. Tentu saja. Selamat beristirahat, Naya. Anda pantas mendapatkannya. Naya mengangguk sekali lagi, lalu berbalik dan akhirnya melangkah keluar dari ballroom, meninggalkan semua kekacauan dan kemenangan di belakangnya. Pintu kaca lobi hotel yang berat terbuka secara otomatis, dan embusan udara malam yang sejuk langsung menerpa wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan oksigen segar memenuhi paru-parunya, seolah itu adalah napas pertamanya setelah bertahun-tahun tenggelam. Beban berat yang selama ini menekan pundaknya, beban kecurigaan, sakit hati, dan kebohongan, terasa terangkat seketika. Ia menatap pantulan dirinya di pintu kaca. Yang balas menatapnya bukanlah seorang istri yang dikhianati atau seorang korban yang malang. Yang ia lihat adalah seorang wanita yang utuh, kuat, dan bebas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Naya merasa ringan. Masa depannya kini adalah sebuah halaman kosong, dan ia adalah satu-satunya penulisnya. Gema dari pertunjukan Naya di malam penghargaan itu tidak mereda seiring dengan berakhirnya acara. Sebaliknya, gema itu justru membesar, berubah menjadi badai dahsyat yang meluluh lantakan sisa-sisa kehidupan Rizal dan Maura. Sebelum matahari terbit keesokan harinya, video-video amatir yang direkam oleh para tamu telah menyebar seperti api di kalangan internal industri. Judul-judul seperti "Skandal Gala Tahunan Terungkap" dan "Direktur Pemasaran Dipecat Secara Live" menjadi topik hangat di grup-grup percakapan dan forum-forum bisnis online. Wajah Rizal yang marah dan Maura yang histeris saat diseret keluar oleh petugas keamanan menjadi sampul tidak resmi dari aib terbesar tahun itu. Reputasi profesional mereka, yang dibangun di atas kebohongan dan ambisi, hancur menjadi debu bahkan sebelum pasar saham dibuka pada hari Senin. Perusahaan tempat mereka bekerja bergerak cepat dan tanpa ampun. Sang CEO menepati janjinya. Pada Senin pagi, sebuah siaran pers resmi dirilis, mengkonfirmasi pemecatan Rizal dan Maura atas dasar pelanggaran berat terhadap etika dan hukum perusahaan. Siaran pers itu juga menyatakan bahwa perusahaan telah mengajukan laporan resmi ke pihak kepolisian terkait kasus penipuan keuangan dan spionase industri. Mereka tidak main-main. Nama baik perusahaan telah tercoreng, dan mereka akan memastikan para pelakunya menanggung konsekuensi penuh untuk memulihkan kepercayaan publik dan para investor. Bagi Rizal dan Maura, mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Mereka menyewa pengacara yang mahal, menghabiskan sisa tabungan mereka untuk mencoba melawan tuntutan yang tak terbantahkan. Namun, bukti digital yang disajikan Naya terlalu kuat, terlalu lengkap. Di hadapan ancaman hukuman penjara yang bisa mencapai lebih dari 10 tahun untuk kasus spionase industri, kesetiaan Maura pada Rizal menguap seketika. Untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, ia setuju untuk bekerja sama dengan jaksa. Ia membeberkan segalanya, mengakui perannya sambil terus-menerus melimpahkan sebagian besar kesalahan kepada Rizal sebagai dalang utama yang memanipulasinya. Pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan. Di sisi lain, kehidupan sosial mereka juga runtuh. Keluarga besar Rizal, sebuah keluarga terpandang yang sangat menjunjung tinggi citra dan status, langsung mengambil jarak. Dalam sebuah panggilan telepon yang singkat dan dingin, ayah Rizal menyatakan bahwa ia telah mencoreng nama baik keluarga dan memintanya untuk tidak lagi menghubungi mereka. Pintu rumah yang dulu selalu terbuka untuknya, kini tertutup rapat. Teman-teman Rizal, yang sebagian besar adalah koneksi bisnis yang terikat oleh keuntungan, menghilang satu persatu. Panggilannya tidak dijawab, pesannya tidak dibalas. Ia menjadi paria,
hantu di dunia yang dulu begitu memujanya. Nasib Maura tidak lebih baik. Kabar tentang perbuatannya sampai ke kampung halamannya, membawa aib bagi keluarganya. Ia menjadi bahan gunjingan, contoh buruk yang dibicarakan oleh para tetangga. Di ibu kota, namanya masuk daftar hitam. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menyentuh profilnya. Ia terisolasi, sendirian di sebuah apartemen sewaan kecil yang pengap, meratapi ambisinya yang kini telah menjadi kuburannya sendiri. Cinta yang dulu mereka anggap sebagai pelarian yang penuh gairah, kini terbukti sebagai ilusi yang rapuh. Tanpa kemewahan, tanpa status, dan di bawah tekanan masalah hukum yang berat, hubungan mereka membusuk menjadi racun. Setiap hari diisi dengan pertengkaran sengit. Mereka saling menyalahkan atas kejatuhan mereka. Ini semua karena kamu bodoh, teriak Rizal pada suatu sore yang panas. Kalau saja kamu tidak membual tentang data tender itu di mobil, kita tidak akan sekacau ini. Maura balas berteriak, air matanya bercampur dengan amarah. Ini semua karena keegoisanmu. Kamu yang bersikeras ingin mempermalukan Naya di depan umum. Kalau saja kita bercerai diam-diam, semua ini tidak akan terjadi. Kamu yang menghancurkan kita, Zal. Mereka bertengkar tentang uang yang semakin menipis, tentang strategi pengacara yang tidak efektif, tentang siapa yang lebih pantas disalahkan. Cinta mereka ternyata hanya sebatas fasad. Dan di baliknya tidak ada apa-apa selain keserakahan dan keegoisan. Beberapa bulan kemudian, Naya sudah pindah ke sebuah apartemen baru yang ia beli dengan uangnya sendiri. Sebuah tempat yang tenang dan aman, jauh dari kenangan masa lalunya. Suatu malam, interkom di gedungnya berbunyi. Petugas keamanan di lobi memberitahunya bahwa ada seorang pria bernama Rizal yang memaksa ingin bertemu. Naya melihat layar monitor di dinding apartemennya. Di sana, di lobi yang terang benderang, berdiri sesosok pria yang hampir tidak ia kenali. Rizal terlihat kurus, kuyu, dan putus asa. Pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan. Ia terlihat seperti orang yang telah kalah dalam segala hal. Ia memohon kepada petugas keamanan, gesturnya menyedihkan. Naya menatap layar itu tanpa emosi. Pria itu bukan lagi suaminya. Ia hanyalah orang asing dari masa lalu. Tolong pastikan dia tidak pernah kembali lagi ke gedung ini, kata Naya kepada petugas keamanan dengan suara tenang. Jika dia menolak, hubungi polisi. Ia mematikan monitor. Beberapa detik kemudian, ponselnya berdering. Nama Rizal muncul di layar. Ia menatap nama itu sejenak, lalu menekan tombol merah untuk menolak panggilan. Setelah itu, dengan gerakan yang mantap, ia membuka kontak, mencari nama Rizal, dan menekan pilihan, blokir kontak ini. Selesai. Itu adalah tindakan terakhirnya. Bukan sebuah pembalasan, melainkan sebuah pembebasan. Ia tidak lagi membencinya. Ia tidak merasakan apa-apa. Dan ketiadaan rasa itu adalah kemenangan terbesarnya. 1 tahun berlalu. Waktu telah menjadi penyembuh sekaligus pembangun yang handal. Langit Jakarta yang cerah di pagi hari itu, terpantul di jendela kaca dari lantai 35 sebuah gedung perkantoran megah. Di dalam ruang rapat dewan yang didominasi warna putih dan kayu, Naya berdiri di depan layar presentasi, menjelaskan strategi pemasaran kuartal berikutnya dengan percaya diri dan penuh wibawa. Ia tidak lagi menjabat sebagai manajer. Kini ia adalah direktur pemasaran, anggota termuda di jajaran direksi dalam sejarah perusahaan. Di bawah kepemimpinannya, divisi yang ia pimpin melesat maju. Ia membawa ide-ide segar, membangun tim yang solid dan loyal, dan berhasil memenangkan beberapa tender besar, termasuk proyek Nusantara yang dulu datanya nyaris dicuri. Ia mengubah krisis terbesar perusahaan menjadi kisah kebangkitan yang inspiratif. Ia dihormati, disegani, dan menjadi panutan bagi banyak karyawan muda di perusahaan. Ia tidak lagi dikenal sebagai wanita yang dipermalukan suaminya, melainkan sebagai Naya, sang direktur jenius yang berhasil membalikkan keadaan. Ia telah berhasil menulis ulang narasinya sendiri. Kehidupan pribadinya juga menemukan keseimbangan baru yang damai. Apartemennya adalah surganya. Sebuah ruang yang dirancang sesuai seleranya, dipenuhi buku-buku, musik-musik yang menenangkan, dan aroma kopi segar setiap pagi. Akhir pekannya dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang ia cintai. Mendaki bukit di pinggir kota, mencoba resep-resep baru, atau sekadar duduk di balkonnya sambil membaca novel, ditemani secangkir teh hangat. Ia belajar untuk menikmati kesendirian, bukan sebagai sebuah kekosongan, melainkan sebagai sebuah keutuhan. Ia menemukan kembali dirinya yang sempat hilang dalam pernikahannya. Suatu sore, sebuah notifikasi email muncul di ponselnya. Email itu dari pengacaranya, dengan subjek, pembaruan kasus Rizal Maura. Naya membukanya tanpa rasa cemas.
Isinya singkat dan padat. Pengadilan telah menjatuhkan vonis. Rizal dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan keterlibatan dalam pencurian data. Maura, karena kerjasamanya, mendapatkan hukuman yang lebih ringan, 1,5 tahun penjara. Naya membaca email itu, menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Tidak ada keinginan untuk merayakannya. Yang ada hanyalah perasaan lega yang dalam, seperti sebuah buku yang akhirnya ditutup setelah dibaca sampai halaman terakhir. Keadilan telah ditegakkan. Bab itu dalam hidupnya telah benar-benar selesai. Ia membalas email pengacaranya dengan ucapan terima kasih singkat, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Beberapa minggu setelah itu, perusahaan mengadakan kemitraan strategis dengan sebuah perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi, Naya bertemu dengan CEO perusahaan tersebut, seorang pria bernama Adrian. Adrian adalah sosok yang cerdas, rendah hati, dan memiliki visi yang sejalan dengan Naya. Diskusi mereka tentang bisnis mengalir dengan sangat lancar, dipenuhi dengan ide-ide cemerlang dan saling menghargai. Di akhir pertemuan, saat mereka berjabat tangan, Adrian tersenyum. "Presentasi Anda sangat mengagumkan, Bu Naya. Saya banyak belajar hari ini." "Terima kasih, Pak Adrian," balas Naya tulus. "Sepertinya ada banyak sekali potensi yang bisa kita gali bersama," lanjut Adrian. "Bagaimana kalau kapan-kapan kita minum kopi? Bukan untuk rapat, tapi sekadar bertukar pikiran lebih santai." Tawaran itu profesional, namun tatapan matanya yang hangat menyeratkan ketertarikan yang tulus. Sebuah ketertarikan yang didasari oleh kekaguman pada otaknya, bukan pada penampilannya. Naya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, sebuah percikan kecil yang hangat dan menyenangkan. Ia tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan tanpa beban. "Saya akan sangat senang, Pak Adrian." Itu bukanlah sebuah janji, melainkan sebuah kemungkinan. Sebuah pintu baru yang sedikit terbuka, yang bisa ia masuki kapanpun ia siap. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang pria, tapi ia juga tidak menutup diri dari kesempatan untuk bahagia bersama orang yang tepat. Malam itu, Naya berdiri di balkon apartemennya, menatap kerlip lampu kota yang terhampar seperti permadani permata di bawahnya. Udara malam terasa sejuk di kulitnya. Ia masuk ke dalam kamarnya, membuka sebuah kotak kayu kecil di dalam laci. Di dalamnya, tergeletak cincin kawinnya dengan Rizal. Ia mengambil cincin itu, menimangnya sejenak di telapak tangannya. Cincin itu adalah simbol dari cinta, pengkhianatan, rasa sakit, dan akhirnya, pembebasan. Ia tidak membuangnya. Membuangnya terasa seperti menyangkal sebagian dari perjalanan hidupnya. Sebaliknya, ia meletakkan cincin itu kembali ke dalam kotak, menutupnya rapat-rapat, lalu meletakkan kotak itu di bagian paling belakang lacinya. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk disimpan sebagai bagian dari masa lalu yang telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat. Ia kembali ke balkon, membawa secangkir teh chamomile hangat. Sambil menatap cakrawala, ia tersenyum. Ia telah melalui badai tergelap dalam hidupnya dan berhasil keluar bukan hanya sebagai seorang yang selamat, tapi sebagai seorang pemenang. Fajar baru telah menyingsing dalam hidupnya, dan di cakrawala yang baru ini, ia adalah ratunya, kapten kapalnya, dan satu-satunya penulis dari takdirnya yang cemerlang. Dan ia tahu, kisah terbaiknya baru saja akan dimulai. 3 tahun kemudian. Suara tawa riang anak-anak terdengar memecah kehangatan sore di sebuah taman belakang yang asri dan terawat dengan baik. Bunga-bunga aneka warna bermekaran di sepanjang pagar kayu, dan aroma panggangan barbeku yang lezat menguar di udara. Di sebuah teras yang luas, beberapa orang duduk santai, bercengkerama sambil menikmati jus buah dingin. Ini adalah dunia yang jauh berbeda dari ballroom hotel yang dingin dan penuh intrik. Ini adalah dunia yang Naya bangun untuk dirinya sendiri. Naya, kini menjabat sebagai Chief Marketing Officer termuda di perusahaannya, tersenyum sambil meletakkan sepiring sate ayam di atas meja. Ia tidak lagi mengenakan gaun malam yang mewah, melainkan celana linen yang nyaman dan atasan katun sederhana. Wajahnya tampak lebih cerah, garis-garis ketegangan di sekitar matanya telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh kerutan tawa yang tulus. Di sampingnya, Adrian dengan cekatan menuangkan minuman untuk para tamu. Hubungan mereka telah tumbuh dari secangkir kopi menjadi sebuah kemitraan yang solid, didasari oleh rasa saling menghargai, tawa yang tak pernah habis, dan dukungan yang tak bersyarat. Sarah, sahabatnya, menghampiri Naya sambil menggendong putrinya yang berusia 2 tahun. "Aku masih tidak percaya kamu merancang semua ini sendiri," kata Sarah, matanya menyapu taman yang indah. "Rumah ini benar-benar cerminan dirimu, Nay. Tenang, kuat, dan indah." Naya tersenyum.
Butuh waktu, tapi akhirnya terasa seperti di rumah. Omong-omong, Sarah berkata dengan nada lebih pelan, seolah enggan merusak suasana bahagia itu, kemarin aku melihat seseorang di supermarket. Aku hampir tidak mengenalinya. Naya mengangkat alisnya, sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Siapa? Maura, jawab Sarah. Dia bekerja sebagai kasir. Terlihat jauh lebih tua, lelah. Rambutnya tidak lagi terawat, dan kilat ambisius di matanya sudah benar-benar padam. Saat mata kami bertemu, dia langsung membuang muka, seolah malu. Entah kenapa, aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa hampa. Naya mengangguk pelan. Ia sudah mendengar kabar bahwa Maura dibebaskan lebih awal karena berkelakuan baik. Ia tidak pernah mencari tahu lebih jauh. Baginya, kisah itu sudah selesai. Dan Rizal? Tanya Adrian yang baru bergabung, nadanya datar. Sarah menghela napas. Aku dengar dari seorang teman lama. Dia keluar dari penjara sekitar 8 bulan yang lalu. Tidak ada yang mau mempekerjakannya, tentu saja. Kabarnya, sekarang dia menjalin hubungan dengan seorang janda kaya yang usianya jauh di atasnya. Temanku bilang, dia sering terlihat menemani wanita itu berbelanja, membawakan tasnya, dan menunggu di mobil. Dia menjadi persis seperti apa yang dulu ia tuduhkan padamu, Nay. Sebuah aksesoris. Ironi dari takdir itu begitu tajam. Namun Naya tidak merasakan sedikitpun kepuasan dari kabar tersebut. Nama-nama itu, Rizal dan Maura, kini terasa begitu asing dan jauh. Seperti karakter dari sebuah buku yang pernah ia baca bertahun-tahun yang lalu. Cerita mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk memengaruhinya, baik dengan amarah maupun dengan rasa iba. Kehidupan mereka yang menyedihkan adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri, dan itu tidak ada lagi hubungannya dengan Naya. Naya menatap ke sekelilingnya. Ia melihat Adrian yang sedang tertawa bersama tim lamanya yang kini sudah menjadi manajer-manajer handal. Ia melihat Sarah yang bahagia bersama keluarga kecilnya. Ia mendengar suara tawa dari orang-orang yang tulus menyayanginya, di sebuah rumah yang ia bangun dari fondasi kekuatan dan integritasnya. Ia akhirnya mengerti. Kemenangan sejatinya bukanlah saat ia menayangkan bukti-bukti itu di layar raksasa. Kemenangan sejatinya bukanlah saat Rizal dan Maura diseret keluar dari ballroom. Kemenangan sejatinya juga bukan saat ia mendapatkan promosi, atau saat para penjahat itu mendapatkan hukuman mereka. Kemenangan sejatinya adalah momen ini. Sore yang damai ini, dikelilingi oleh cinta yang tulus, dipenuhi rasa syukur yang meluap, dan berdiri tegak di atas kebahagiaan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Ia tidak lagi berlari dari masa lalu atau mengejar pembalasan. Ia hanya menikmati masa kini, sambil menatap masa depan yang cerah dengan hati yang lapang. Adrian menghampirinya dan merangkul bahunya dengan lembut. "Semuanya baik-baik saja?" tanyanya. Naya menoleh, menatap wajah pria yang menghormati dan mencintainya dengan utuh. Ia tersenyum, senyum yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. "Semuanya sempurna," jawabnya, dan ia benar-benar bersungguh-sungguh.